Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati lan kawula mulyakaken dumateng para ulama, para alim ulama, para kiai, para kawakis, para kusin yang kawula hormati, usrofi masyaallah dan sedaya kula boten saged nyebut setunggal-setunggal tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdir kami kepada beliau-beliau, kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama kawasan Mriki yang hadir, yang sangat kami muliakan, tokoh masyarakat, panitia, mungkin kalau ada yang datang dari jajaran kepemerintahan, saya hormati, sedoyo hadirin hadirat yang pasti dirahmati oleh Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam malam hari ini kita bisa kumpul di dalam satu majelis yang mulia ini, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Wis jelas dari peduli rahmati Gusti Allah. Belum tadi membaca manaqib daripada seorang kekasih Allah, wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Mana Syekh Abdul Qadir Jailani ini putune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki derajat yang sangat tinggi, yang kanjeng Nabi bersabda, "Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmah." Ketika disebutkan cerita yang diwawas oleh Mustadi manaqib itu, secara ceritanya, nasabnya, keistimewaannya Syekh Abdul Qadir Jailani diwawas walaupun sampai nggak ngerti artinya kebanyakan. Ya wonten sing ngerti ini mayoritas kan ngerti. Boten napa-napa lho masih sampai yang Jawa. Anak kuliah tapi masih nggak ngerti. Dicocokno sejarah bangsa. Masih nggak ngerti. Dicocokno maulid dibak itu surat. Niku burda itu puji kanjeng Nabi, sejarah kanjeng Nabi. Masih sampai nggak ngerti. Itu turun rahmatnya Gusti. Oh, bukan rahmatnya Gusti Allah tapi jebolan begini. Ini kan rahmatnya Gusti Allah. Turun rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Gusti Allah? Rahmatnya Gusti Allah ini adalah welasnya Gusti Allah, cintanya Allah. Siapa yang kena rahmatnya Gusti Allah, insya Allah tidak akan celaka nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan rahmat itu membawa ketenangan hati, membawa kemantapan iman. Yang kata Gus tadi, wong iki iman mantap oleh takdir apik ya alhamdulillah, oleh takdir rada gak enak ya alhamdulillah. Sanggup? Teman milih takdir enak apa gak enak? Dari kanjeng Nabi, ajaban li amril mukmin. Mukmin itu istimewa, ajaib. Kenapa? Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Wong mukmin, wong beriman itu. Orang mukmin ini ya orang banyak adaan itu untung dong. Lek nek enak dikai enak, rezeki lancar, awak sehat, bojo salihah rapati nyocot nih, anak lucu-lucu sehat-sehat, urip lancar, sakar, bersyukur. Wong mukmin lan ngono nggih, dikai enak mulai dari puasa, matur nuwun Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, fakana khairul lahu. Cari kanjeng Nabi ini memahapi oleh ganjaran kaya swarga. Mudah-mudahan sampeyan sedaya dadi sing kaya ngoten iki. Kita sobat budoro, tapi wong mukmin itu lek tepak nek sing kaenak dicoba nggih. Awak loro bal-balik tingkah ke paras kudu nggih. Mules, berodo. Tak duwe, nanti itu gak dulu, gak
duwe bojo kok nyocok ae nggih. Anak malah balik loro, anak muda ono sing nakal. Gak enak, ada ono musibah. Sobat, karena dia orang muslim bersahabat di ujian dengan Gusti Allah. Inna ma yuwaffiqul ajrahum bighairi hisab. Kok sabar yang ganjaran dilipat gandakan Allah. Bisa sabar, aku ridho. Waktu dibuka ganjaran dilipat gandakan Allah. Itu juga baik ya. Nanti kayak musibah, baik, kayak enak, baik. Pokoknya enak tok, bejot tok, enggak tahu rugi. Yang penting mau mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal. Insyaallah rahmat yang turun pada malam hari ini. Nah, kita bersalawat kepada Nabi, baca manaqibnya kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, memasukkan iman ke dalam hati kita semuanya sehingga kita diberi sa'adat dunia wal akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini acaranya dalam rangka dua, sampai singkat-singkat mohon Isra Mi'raj dan peringatan 1 abad Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang pertama 1 abad dulu. Jadi malu Isra Mi'raj nggih. 1 abad 100 tahun organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama luar biasa organisasi barokah. Organisasi yang juga dari dulu disenangi para habaib. Karena kalau ini wakil dari kalangan habaib. Nggih, dulu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu sangat disenangi dan dicocoki kali para habaib. Karena para habaib dulu merasa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu podo karo ajarane habaib. Nggih, karena para habaib itu dididik oleh ayahnya, oleh mbah-mbahnya. Nggih, dididik mbah-mbahnya ngerti sanad nyambung nang mbah-mbahe sampai kanjeng Nabi. Lah kok delok Ki Haji Hasyim Asy'ari itu ulama orang Jawa asli tapi kok podo ajarane. Apa maksudnya? Kok nyambung, kok podo. Akhirnya maka dari itu dulu para habaib ketika Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, niku para habaib yang Indonesia melebur melok banget. Karena apa? Karena podo. Karena merasa kok podo dan membuktikan ini podo apa nih? Podo bener. Nih, podo bener. Nah sebenarnya Indonesia ini sebelum didirikan NU itu wis ngene wis Ahlus Sunnah ini sebenarnya. Nggih, sebelum lahirnya Ki Haji Hasyim Asy'ari, sebelum ada organisasi Nahdlatul Ulama, Wali Songo itu membawa Islam ke Indonesia itu wis Islam yang bener ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dengan sanad mutasil yang katanya sanad, karena agama Islam itu bukan agama yang datangnya dari akal dipikir sendiri tapi sanad. Ya murid nang guru mana sampai tabiin sampai nang tabiin ngaji nang sahabat ngaji nang kanjeng Nabi asallah yusati Gusti Allah. Maka sanadnya para alim ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia jauh sebelum adanya Nahdlatul Ulama. Benar ini niku sing Islam sing akidah wis bener. Ya niku sing disebut Ahlus Sunnah. Napa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mungkin kowe bener. Karena nanti tujuan didirikan NU untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal tujuan utama apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba itu ya saja apa baru. Ini masalah ya. Problem fanatik pokok ini gak Allah. Ya bener sampai fanatik kan barang bener itu apik. Tapi aja pokoknya dok kudu ngerti sing sampai fanatik ini nopo. Nggih. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah maksudnya Ahlus Sunnah niku mengikuti sunnah, mengikuti ajarannya kanjeng Nabi. Niku maksudnya Ahlus Sunnah. Orang-orang sing melo apa jarene kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngomong ngetan, kanjeng Nabi ngomong mulon, kanjeng Nabi ngomong ijo, kanjeng Nabi ngomong kuning. Wis pokoke nurut kanjeng Nabi. Niku jenenge Ahlus Sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ahlus Sunnah? Soalnya kanjeng Nabi nanti dawuhnya kan direngaken iki nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirasi kanjeng Nabi ikhtalafatil yahud ala 71 firqah. Wa ikhtalafatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dirasi kanjeng Nabi wong Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 sekte. Seberapa sekte nggih? Sekte itu aliran, nggih. Aliran agama Yahudi itu ono aliran macam-macam, keyakinannya beda-beda. Kalau Yahudi tapi aliran macam-macam. Kemudian Nasara
maksudnya lebih banyak. Kata para ulama ini bukan bilangannya, tapi ya dulu alal kasroh, menunjukkan lebih banyak. Orang Nasrani begitu, kayak di Indonesia ada Protestan, ada Katolik, ada Advent, sekte-sekte. Wasataf dari umat. Nanti Rasul Kanjeng Nabi, umat saya, umat Islam nanti akan menjadi sekte-sekte, golongan-golongan. Salah satu lebih banyak daripada sektenya Yahudi, lebih banyak dari sektenya Nasoro. Saya medeni ini kok akhirnya ada begini. Kulo abina, sekte-sekte satu kayak ini, aliran-aliran satu kayak ini. Mlebu neraka kabeh. Illa wahidah, sing slamet mek siji. Loh, dadi kula kali panjenengan sedaya iku memastikan ada dalam satu. Dalam satu sing liyane mlebu neraka. Jelas ya? Ini adalah hadis ini yang menjadi penyebab munculnya istilah Ahlus Sunnah wal. Ketika Kanjeng Nabi ditawari, ya Rasulullah, sinten satu golongan yang selamat itu? Dirasa Kanjeng Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Dirasa Kanjeng Nabi sing selamat, ya yang keyakinannya seperti saya duduk Pak Putih dituduh nih. Saya Kanjeng Nabi maksudnya. Sing koyo aku dan apa yang telah saya ajarkan kepada sahabat. Nah ini sunnah. Makanya kalau kali-kali dengan saya Ahlus Sunnah melok sing koyo Kanjeng Nabi, sing koyo para sahabat. Sing koyo para sahabat. Misalnya Kanjeng Nabi menyatakan salat 5 waktu wajib, terus ono ngomong 5 waktu gak wajib. Ngerti sini? Jelas nggih? Kanjeng Nabi menyatakan hubungan bagi wong wedok wajib. Kanjeng Nabi ini hadis ini. Kanjeng Nabi mengatakan ya Asma, innal mar'a idza balaghatul mahid lam yaslu ayyuha minha illa hadza wa hadzain. Dirasa Kanjeng Nabi, Asma, ada satu sahabat perempuan namanya Asma, wahai Asma, wong wedok kalau sudah mencapai mulai haid menstruasi tidak boleh kelihatan kecuali cuma wajah sama kedua telapak tangan. Nabi ngomong ya wes, ijma ulama mengatakan begitu juga nurut Kanjeng Nabi. Wes pokok melok Kanjeng Nabi dan para sahabat. Nah jamaah apa jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal jamaah jamaatul muslimin. Jamaah itu adalah keyakinan mayoritas umat Islam. Kita berpegang nang sunah Kanjeng Nabi, berpegang melok ambil keyakinan nek wong Islam sing paling akeh. Lho kenapa kok melok sing paling akeh? Soalnya Kanjeng Nabi niku donga nang Gusti Allah agar umat Islam tidak sepakat dalam kesesatan. Kata Nabi fa'aqaliha wa innallaha la yasma'u la yasma'u ala dhalalah. Dirasa Kanjeng Nabi Gusti Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Di antara sekian banyak umat Nabi, gak kira akeh yang sesat tinggal sing gak sesat. Paham ini? Kira aja untuk apa titik aku nih. Bengi dicak ngomong akidah ya gitu. Tapi karena satu abad kula jarang ceramah seperti ini. Ya, aku masih belum jadi kula jarang. Ya, ala kulihat. Apa tadi? Betul di mana? Ini kan? Gak mungkin lebih banyak yang sesat dari yang tidak sesat. Sampai kiamat mesti akhir yang dari benar timbang sing sesat. Walaupun tadi 73 sektor itu 72 pun berapa kabeh, tapi yang 72 itu Pak, di total jumlahnya itu titik. Sing siji sing maksud bari jumlahnya kuata. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah berwasiat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, maka Kanjeng Nabi berwasiat, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'dham." Kalau kalian melihat akidah itu beda-beda, ono wong ngaku Islam ono sing akidah ini, ono sing ini, ono darmo gandul, ono sing nabi ini metu maneh, mari Kanjeng Nabi metu nabi anyar maneh, ono sing sembahyang ngadep etan, ono sing sembahyang niku pokoke eling, ono sing pokoknya lo begini. Yo apik iki tapi kan bendo. Sesat apa boten? Sesat. Maka dari itu sesat-sesatnya dari ini. Itu kalau kalian melihat orang aliran macam-macam, bingung di sini bener, di sini situ itu bagus suatu. Jadi Kanjeng Nabi melo sing paling akeh. Soalnya sing akeh gak kira paling akeh di sana. Paling akeh boten dihitung bisa satu kecamatan boten. Nggih, bahkan tidak dihitung bisa satu negara, tapi dihitung wong Islam sak dunia. Dan alhamdulillah makanya diwara al-jamaah Ahlus Sunnah melok sunah Kanjeng Nabi, melok keyakinan mayoritas umat Islam. Ada satu ulama mengatakan penelitian, diteliti wong Islam ini sak dunia lho nggih.
pribadi, alhamdulillah kalau bertemu dengan orang Islam di 11 negara yang berbeda. Kalau milih-milih, betul orang Islam di Kono, betul orang Islam di Gini, betul orang Islam di negara tetangga, Singapura, betul orang Islam di Malaysia, saya belum tahu di Kono. Kemudian betul orang Islam di Thailand, betul orang Islam di India, betul orang Islam di Maladewa, betul orang Islam di Timur Tengah, Oman, Yaman, Arab Saudi, betul orang Islam di Turki, betul di India. Alhamdulillah, mayoritasnya bodoh, itu tadi. Akidah ya bodoh, amalannya bodoh, senang ziarah, senang manakib. Masya Allah, senang tahlilan. Ya walaupun mungkin model tahlilannya beda-beda nih, beda-beda nih. Anak kuliah akidah ya bodoh. Maka ini adalah bukti yang tidak mungkin keliru bahwa yang kita ikuti Ahlussunnah itu pasti benar. Wes aliran sini ada yang keliru, jelas deh. Alhamdulillah, itu artinya al-jamaah. Makanya Ahlussunnah. Ketika Indonesia ini menjadi Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, karena dia aneh-aneh gak ono. Kemudian lama-lama mulai muncul sing aneh-aneh. Nah, ketika muncul yang aneh-aneh, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU 100 tahun yang lalu, baru dihitung hijriahnya namanya nanti untuk menjaga wadah umat Islam di Indonesia ini boten keblinger, gak metu, gak melenceng teko Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau sendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan beliau, saya senang membaca kitab-kitabnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Di antaranya saya baca ngaji biar kula khatam kali ya kula Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan ya Allah di Jawa itu biar Ahlussunnah kabeh, Asy'ari kabeh, kemudian muncul pada tahun sekian aliran A, aliran B, aliran C yang mana disalahkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan pemerintahan kita tetap bondelan nanggeni Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya dia keluar nama koro apa itu belani keluarga sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu ngaji di Mekah 2 kali itu dalam sejarahnya, berangkat ke Mekah, terus istri sama putranya sama anaknya meninggal, beliau pulang ke Indonesia, kemudian berangkat lagi. Nah, yang kedua itu lebih lama, beliau ngaji ke Mereka dengan ulama-ulama, di antaranya guru-gurunya ada Syekh Mahfud At-Termas, itu di Timur Tengah sana. Kemudian siapa namanya, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, namanya Syekh Abu Sayyid Abu Bakar Syato, banyak guru-gurunya beliau ya. Kemudian Syekh Nawawi Bantan, kemudian juga pada para habaib banyak. Saya kemarin bulan Januari saya ke kota Mekah ziarah, di antaranya ke salah satu gurunya beliau di Maklah itu di luar makamnya Sayyidah Khadijah, namanya Al-Habib Ali As-Segaf, itu salah satu gurunya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Itu juga ada lagi gurunya beliau namanya Al-Habib Husain Al-Habsyi, dulu mufti Mekah, mufti Syafi'i di Mekah pada waktu itu. Ala kulli hal, mulai kemudian di Mekah ya Ahlussunnah, dan karena madhabnya Syafi'i, Hadratus Syekh madhabnya juga Syafi'i, kita juga sekarang madhab fikihnya Syafi'i. Pokoknya cuma tuh begini wis, jelas deh, tetap Ahlussunnah wal. Lek kate orang sing melenceng-melenceng ke Ahlussunnah wal Jamaah dono wis. Ono aneh-aneh sing anyar-anyar, aliran anyar-anyar, lek HP monggo tuku sing luwih anyar tambah canggih. HP zaman biyen Nokia 3310. Layarnya anak melili kuning. Saya orang telepon kibe mek siji. Snack. Puluhan pedune. Lek kate SMS iki ABC cetekan. Tiba-tiba mono terbatas. Wis kata-katanya gak bisa terus bahaya. Saya SMS 350 saat ini kena Android kan apal keroak ini. Masya Allah, canggihan di Nokia zaman dia namanya ini. Nanti tidak sampai pokok milih HP Nokia dia namanya milih mana? Milih saat ini canggih, main nak WA katanya sampai tangan melintir lah, supaya ini sampai kuota ini mungkin apa bisa video call, bisa begini, bisa sedelok streaming. Kalau acara di luar kota sampai tak melok pengajian bisa streaming, canggih. HP tambahannya tambah canggih, lek aliran tambahannya tambah macam-macam. Selamat kanjeng dia. Lek HP itu posisinya, lek keyakinan melok keyakinan di bawah lawas-lawas. Ojo melok sing acara, ojo melok sing acara. Soalnya sing lawas-lawas kuwi cedhek nang kanjeng Nabi. Luwe bener. Begitu juga ulama, ngaku penting, ngaku dan ulama biyen
ulama biyen itu baik ulama yang koyo hal siji. Tambah tahun tambah menurun kualitasnya. Nggih, tambah tahun tambah menurun. Hadrotus Syekh Haji Asy'ari ini menulis kitab sakmono kae, situ kan sing bahasa Indonesia. Delok. Padahal beliau itu orang Jawa. Nanti sampai coba beli Pak Kilo memang bahasa Arab aku Jawa Hadrotus Syekh. Beliau nulis kitab itu semua kitabnya. Bahkan mau nulis konon asasi NU itu bahasa Arab, nggak ada dulu bahasa Indonesia. Karena biar kiai itu bahasa Arab. Dan itu sudah salah lazim. Karena kalau lihat dulu surat-suratannya Mbak Khalil sama Ki Haji Hasyim Asy'ari, surat-suratannya Mbak Hasyim sama ini itu saya pernah lihat manuskrip lama. Itu surat-suratannya itu bahasa Arab. Surat-suratannya bahasa Arab. Itu baru dari segi bahasa. Karena tidak bisa. Karena bukan saya berani bahasa Arab. Karena jadi ulama mau pakar dalam ilmu agama, lalu Quran di bahasa Arab, kitab hadis bahasa Arab tidak bisa. Kita jadi mau masyarakat kayak bahasa Arab, kok boleh jadi alim, jadi panutan, yuk harus bisa. Tetapi panutan zaman sekarang ini, ya kadang mau itu ulama nggak kabeh ngerti total bahasa Arab. Kalau nulis kitab bahasa Arab, masih aku nggak bisa. Saya bisa baca kitab bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab, tapi kalau ngomong nulis bahasa Arab terus terangnya, ya nulis surat bisa. Saya mau menulis kitab saya tidak bisa dan menurun kualitas keilmuan menurun. Mohon maaf zaman tadi itu boleh kiai kok Sabang sampai Merauke yang kualitas ilmunya Hadrotus Syekh kalau separuhnya kalau separuhnya tidak ada. Tapi alhamdulillah oleh 10%, 15%-nya. Oke, bukan kiai loh, apa yang ngono sama. Habib biar tidak ada itu hebat Habib biar dalam urusan ilmu agama. Habib dia alim, Habib saya model kaya kula gak pati alim terus dikon-kon ngomong ceramah padahal kualitasnya biasa-biasa saja. Ala kulli hal kealiman, kewaroannya. Waduh lek Habib kiai biyen apa ulama zaman dulu waro-waro, hati-hati, gak sembrono, bahkan ngapun. Ini ceritanya kiai zaman dulu. Zaman biyen ono kiai ceromongan itu aib zaman biyen. Saya ambil kadang-kadang kalau jujur aja. Zaman biyen itu kiai kalau lawan itu kiai gundulan itu, panggundulan, luyuran gak kupluan. Saya kalau pagi jogging di rumah gak kupluan kadang-kadang. Karena sini kurang paham nih. Zaman biyen, makanya Hadrotus Syekh ini sampai lihat foto-foto lawas itu tuh di latar pondok nanti imamah. Pakai jubah putih kata gimana? Paling tidak waktu kopi air, ini gundulan doa zaman saat ini atau ancengkak ulama gitaran. Boleh kok ngawak gitaran ya biasa. Saya tidak bahas hukumnya kita. Aku boleh pokoknya itu nyanyi cincin-cincin. Dia boleh. Akan tetapi maksudnya kualitas ulama ini loh. Ada penurunan. Sehingga apa? Sehingga berpegang kepada fatwa-fatwanya ulama yang dulu. Makanya saya itu menghimbau diri saya, khususnya warga Nahdliyin, jangan jauh-jauh dari ngaji kitabnya Hadrotus Syekh. Kalau bisa di setiap daerah itu dikaji. Karena sampai nek maca kitabnya kalau ngaji nang beliau, masa gak menangi, kalau gak menangi dengan gak menangi. Tapi nek ngaji, gue membacakan sampai baca kitabnya, gue jadi tahu Hadrotus Syekh itu berfatwa begini, pendapatnya begini, sehingga sampai selamat dari segala penyimpangan insyaallah. Pancet di jalannya beliau. Walaupun NU didirikan sudah 100 tahun yang lalu, mudah-mudahan sampai tetap kayak jalannya para muassis yang dulu 100 tahun yang lalu tidak melenceng sedikit pun, sehingga sangat ini nyambung betul di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyimpangan. Dan satu ingin saya sampaikan sebelum kita sedikit bahas Islam itu, karena kualitas ulama itu menurun, maka kita itu tidak boleh langsung mencontoh perbuatannya orang yang kita anggap ulama. Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya beliau mengatakan, kalau kamu melihat orang alim melakukan sesuatu perbuatan, jangan langsung kamu ikuti, kecuali kamu selidiki, kamu tanya apa landasan daripada Quran, dekat ke Quran, ke hadis, dekat ke hadis, ke ijma, ke kiaskan. Itu 4 pilar hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dekat ke Quran, dekat ketemu di Quran, di hadis, dekat ketemu di hadis, di ijma, dekat ketemu di ijma, di kias. Jadi kalau orang alim melakoni sesuatu, ojo langsung misalnya itu memang
Alhamdulillah, saya misalnya saya ini sampai nanggung alim, terus aku melayu jogging tadi celana pendek di atas lutut, sampai biasa dikata di atas lutut, terus orang digusok sampai teronan tuh, kayak aku teronan deh, Habib Zain teronan deh, melok wis teronan deh, tidak mengikuti Habib Zain, loh, Habib Zain keliru, sampai melok keliru, loh, tapi alim, jangan begitu, lek kamu tak pernah Habib Zain, nopo aja, nopo jadi teronan yang dulu lutut didelok kok, pusat ketemu madrasah tidak oleh, tapi aku ini kok penuh. Nggak, saya tak pakai tangan pendek, misal, atau misalnya ngomong alim, bojone tidak kudungan, nih, ada orang alim, istrinya tidak pakai kerudung, bojo sampai wis kudungan, kalau sana ngomong, wis ibu mending nggak usah kudungan itu, melok bojone mau alim bulan itu, loh, jangan tak orang alim itu, Beb, cari bojo pulau nggak hubungan kalau sampai melok Beb, Beb bojo sampai kok nggak hubungan, apa memang boleh dan bukan hubungan itu. Misalnya kalau ngomong, biasanya kau lewat bojomu itu untuk ngomong sama nasihati. Loh, tiba-tiba bojone keliru. Makanya saya masih ingat Gus Bahan itu pernah ditanya masalah hukum jilbab, ditanya masalah hukum jilbab dan bagaimana fenomena beberapa istrinya orang alim yang tidak pakai jilbab. Terus jawaban beliau tegas, mengatakan pokoknya kita ayatnya wajib, hadisnya wajib, ijma ulama wajib. Hadratus saya mengatakan hatta mustarsil minas syahri auratun, walaupun misalnya hubungan ini nyocol titik untuk aurat, itu kata Hadratus saya Hasyim Asy'ari. Nah kalau misalnya bojone sok aku gak mau tahu dari lembaga sama kok hukumnya ya kok dia mau jadi terus ini mungkin lihat kelebihan lain. Wah inilah kalau orang tua kadang mungkin punya isi besar. Nah ini ada pengecualian. Anak punya sepuh, 60-70 tahun, Allah berfirman, dan ada pun orang-orang yang kalau kewakil dengan nisa adalah tidak yarjuna nikah, alaisa alaihi junah, yadhurna thiyabahunna min ghairi tabarrijal, mbah-mbah tua yang sudah kabur dan rotok tak menarik, tak menarik untuk dinikahi, wis gak ngomane itu wis gak tertarik, soalnya wis kebo, wis keriput, rotok pikun-pikun, kadang hubungan itu merusut, miring, jenenge wis tuwa, maka cari Gusti Allah gak apa-apa wis. Ulangi tadi ngomong gak apa-apa wis. Pokok niatnya agar mutabar rijak, niat itu butuh gaya-gayaan, iwan-iwan gak apa-apa wis. Tapi itu al-qawaid minan nisa. Nah, coba sampai kalau punyai 10 tahun, hubungannya buka ini, sing melok buka. Jadi melok punya keliru. Wis, pokok mudah-mudahan terselamatkan dari segala macam penyimpangan. Amin ya robbal. Cukup nomor lanjut. Isra Mi'raj ini ya. Yang kedua Isra Mi'raj. Depannya mana ucapan benar? Isra Mi'raj. Masya Allah. Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar kedua bagi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kanjeng Nabi itu nggak ada kata mukjizat. Mukjizat terbesar pertama Al-Quran. Menurut sebagian ulama, mukjizat terbesar kedua adalah Isra wal Mi'raj, dikarenakan ketika Isra wal Mi'raj di antaranya kanjeng Nabi dan semua ulama sampai kanjeng Nabi ro'a rabbahu, kanjeng Nabi dipirsani Gusti Allah, panggil kali Gusti Allah yang mana tidak ada satupun makhluk manapun, mau itu manusia, mau nabi, mau malaikat Jibril sekalipun yang bisa bertemu Allah, saged pirsani Gusti Allah, saged kepanggih kali Gusti Allah secara langsung melihat Allah dengan Nabi Muhammad waktu itu menurut pendapat yang paling kuat, ruhan wa jasadan, roh sak jasate panggih Gusti Allah, tidak ada yang diberikan derajat itu kecuali kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari sampai mau tiba, pokoknya gue butuh tibaan. Ojo ditinggal tiba, walaupun situ turun bagus. Situ turun ya ojo ditinggal, tapi tiba ya ojo di. Bahkan Habib Ali Habsyi yang nulis situ turun sebelum mengarang situ turun, beliau itu senang ojo tiba. Makanya saya dulu ngaji kali guru-guru ilmu di kampung itu mulai berteman. Kemis ojo di tiba itu terakhir tibaan itu luar biasa. Sing terakhir tiba itu pasal yang terakhir wa ma'asa ayyuqal liman wasafahul
Quran wa a'raba an fadhilihi Taurat wal Injil waz Zabur wal Qur'an. Qala nasma'u ana disitu dikatakan wa jama'a Allahu lahu baina ru'yatihi wa kalami. Ini surah Qira'at. Allah menyatukan antara kanjeng Nabi itu saged melihat Allah dan bisa berkalam, bisa berinteraksi secara langsung dengan Allah, yang mana itu tidak diberikan kepada selain kanjeng Nabi. Nah, Nabi Musa itu galau, nangis, kepingin bersani Gusti Allah. Terakhir ketika cuma diberikan bisa mendengar secara langsung firman-Nya Allah. Dikenali kalimullah, bisa mendapat firman Allah secara langsung. Niku Nabi Musa boten mi'raj, boten munggah nang muntah. Dikesuruh ke satu tempat namanya Bukit Tursina. Sampai di Tursina, dari Gusti Allah dalam Quran, "Ya Musa, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddas tuwa." Wahai Musa, sandalmu colong. Kamu mau mendengar firman saya? Colong sik sandalmu. Kamu berada di satu tempat yang suci. Kalau sandal, itu mau firman Allah di dunia ngomong sandal. Kanjeng Nabi ku aku niku panggil Gusti Allah kula lali sandale cocok. Nggih kan. Dadi kanjeng Nabi niku pedhok Gusti Allah sandale kabeh pedhok. Padahal di Sidratul Muntaha sampai dikatakan bahkan qoba qausaini au adna laqad ra'a min ayati rabbil kubra surat An-Najm. Kanjeng Nabi niku dengan Gusti Allah. Lalu sebagian ulama mengatakan itu yang dimaksud itu malaikat Jibril dan saya kemudian Gusti Allah. Kanjeng Nabi dengan Allah itu dua anak panah atau lebih dekat sandal-sandal. Sampai Imam Junaid Al-Baghdadi di salah satu panutan Imam Nawawi. Dalam tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan jangankan kanjeng bandingno kanjeng Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, sandal kanjeng Nabi luwih hebat timbang nabi silian. Kenapa? Nabi silian gak iso pakai Gusti Allah. Sandal kanjeng Nabi kok pakai Gusti Allah. Makanya kadang-kadang ada sing ono goblok sing ono model terompan. Itu modelnya sandal kanjeng Nabi kayak enggak, bukan sandal sembarang sandal. Itu suara nih. Suara. Itu tuh suara di sandal kanjeng Nabi. Taruh di atas kepala. Sandal sing tahu pakai Gusti Allah. Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj ini cerita di pinggir boten ngantuk 10:30 gitu. Sampai jam itu ini. Waduh. Sampai jam 11. Oke. 11 kurang insyaallah selesai. Oke, kita sampai jam 11. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi itu waktu Isra Mi'raj kanjeng Nabi itu sadurunge budal itu dalam keadaan sedih. Jadi kalau sampai sedih kanjeng Nabi pernah sedih. Kanjeng Nabi sedih. Kalau diceritakan kenapa sedih, disingkat Allah sedih karena kehilangan istri tercinta. Itu namanya Siti Khadijah itu dikatakan kanjeng Nabi tidak pernah cinta kepada makhluk manusia kaya cinta dengan Siti Khadijah. Bukan karena apa? Bukan karena ayunya, bukan karena apa? Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah, umurnya Siti Khadijah 40 tahun. Siti Khadijah itu gak cuma diwayo, tidak pernah dimadu. Makanya kalau bapak-bapak itu ragu mana alasannya? Kalau ini saksanya kalau itu ragu mana itu melok sunnah. Kenapa saya bilang bohong? Karena kalau kamu bilang sunnah, kanjeng Nabi itu nikah dengan Siti Khadijah. Sampai Siti Khadijah wafat 25 tahun kanjeng Nabi gak lagi mana? Understand? Tapi Nabi pernah berpoligami. Yes, setelah Siti Khadijah wafat Nabi nikah dengan Saudah, dengan Aisyah, dengan Hafsah, poligami. Setelah Siti Khadijah, jadi nek kate melo sunnah, nek ana bojo pertama mati, baru Nabi mati loro. Lek sing situ durung mati, rabi mana? Hukumnya boleh kalau bisa akhir, tapi ojo ngomong melo sunnah. Kalau ngomong sampai kita kayak mati lho. Lanjut nih. Siti Khadijah wafat itu kanjeng Nabi niku terpukul betul. Karena pasti seorang kalau mau cerita manakibnya Siti Khadijah tuh, yo mau Siti Khadijah itu begitu luar biasa. Akhirnya sampai punya istri lah, jadi mau coba makanya mau coba istilah istimewa. Karbo si karani nyowo yang setahun nih nyowo, boleh tujuh solihah karbo. Mana kalau istri meninggal itu si mana nih goncang, kanjeng Nabi goncang sedih. Kalau lihat bojo gak solihah mati si mana seneng.
mati. Alhamdulillah. Akhirnya mati juga. Barang dikafani oleh mati. Itu nama tiba-tiba dapat mati sulit. Ini boleh bojo gak solihah. Tapi karena Siti Khadijah itu solihah. Rasulullah itu saking sedihnya sampai tahun ke-10 Hijriah dia bilang aku Husni. Tahun kesekian Khadijah, Abu Thalib, paman yang melindungi Nabi sekaligus ayahnya Nabi. Wafat juga di waktu yang berdekatan. Ada Nabi Bidanan Taif, di Taif diusir, dilempari. Bayang menopong dakwah, diusir. Itu bukan hanya sakit dilempari batu. Jari-jari saya itu, bukan efek mental. Bayang oleh promo bulan ini, saya bayangkan pada diri saya sendiri. Bulan ini niatkan orang-orang diusir, coba dia ini mati diusir. Itu saya kalau gak ceramah terlalu tahu nih. Bayang kok sampai. Bayang kok sampai. Dia nama begini. Nah kan Nabi itu dengan semua kemuliaannya yang menungso. Walaupun beliau bahasa Arab belakang bahasa. Sehingga ketika beliau itu diusir dari Taif, dilempari batu. Itu bukan dianggap jatuh nanti. Diceritakan kanjeng Nabi itu dilempari batu sambil kanjeng Nabi keluar dari kota Taif. Dieloi kok satu kayak bukan batu sampai ke satu tempat. Ketika mereka kembali dengan keluar ini balik, itu kanjeng Nabi sambat Kang Gusti. Allah. Di antara sambatannya ada kalimat bahawani aninnas. Kanjeng Nabi nangis, ya Allah. Ternyata begitu hinanya, begitu hina ya saya di mata manusia itu. Begitunya orang-orang memperlakukan saya, begitu hina saya di mata manusia. Tapi mari sahabat pun ada Nabi Nabi yang mencari Nabi tapi ya Allah, ilam yakun alaiya ghadab fala ubali. Tapi ya Allah, sing penting jenengan boten urus ya Allah. Kakake siapa ngomong nek kula boten urus ya boten napa-napa ya Allah. Ini prinsip kanjeng Nabi mudah-mudahan saged nyuwun sedaya kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Apa cari kanjeng Nabi pokok Gusti Allah jenengan boten ngapok panjang kula diantar waktu diusir. Sing penting niat kula menyampaikan kebenaran, niat kula menjelaskan yang benar, apapun responnya orang kula boten urus. Tapi ya Allah, ternyata begitu hinanya saya di mata manusia. Nah, kalimat ini yang menurut para ulama menjadi sebab daripada perjalanan Isra. Jadi ketika kanjeng Nabi Rasul begitu hinanya, itu Gusti Allah itu kategori itu yang mau bercanda. Agar Rasulullah itu tahu beliau tidak hina di mata manusia, bukan di mata orang Quraisy, maka orang tidak. Kanjeng Nabi diperlukan Nabi sedaya mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu memperlakukan kanjeng Nabi seperti hamba memperlakukan tuannya, kayak bawahan memperlakukan atasannya. Makanya Gusti Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kami berkati sekelilingnya untuk menunjukkan kepada Nabi kebesaran tanda-tanda kebesaran kami. Di antaranya juga seberapa tinggi ditunjukkan kepada Rasulullah bahwa dunia ini saibet. Kalau terjadi di Qusir di dunia kisah gini, Allah ini udah nama mana? Rasul diajak melihat langit, akhirat, swarga, Sidratul Muntaha, Baitul Maqmur. Yang mana Baitul Maqmur itu kanjeng Nabi waktu Mi'raj masuk ke situ 70.000 malaikat setiap hari, 40.000 sampai kiamat. Tiba-tiba dunia itu ceketek. Jadi kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj itu metalik kepala semua lah. Di dunia ini dongol kata. Singkat cerita, kanjeng Nabi waktu saking Taif itu kanjeng Nabi tilem. Kanjeng Nabi tilem. Makanya sampai juga tilem. Kulo niku alhamdulillah mulai aktor saulan ini keliru. Kenapa keliru? Kan dia Nabi tilem kok kate mulai aktor. Kulo mulai aktor apa kan mungkin roda sekali-kali kan kok. Anu kulo iki tirakat tak tukang kulo iki bisa jo aneh-aneh. Kok gak spesial kulo bukan biasa. Kak suruh tak dulu. Ada dua orang ngomong dengan istrinya Rasulullah, saya mau sholat kok untuk nikah atik turun cari kanjeng Nabi. Terus dia aku Rasulullah, aku billah wa asyhadu. Aku yang paling bertakwa, saya yang paling takut sama Allah. Lakin di musolli wa aqul. Tapi saya itu ada waktunya sholat, ada waktunya tidur. Kalau saya ngomong aku mati poso setahun
tahun kate medhok poso tok. Wis tak lakon Jumatnya. Jadi kan Nabi itu asumu wa uftir. Aku itu kadang-kadang poso, kadang-kadang tidak puasa. Makanya para ulama mengatakan poso itu paling mentok. Lek wong kepengin akeh poso dahulu itu paling akeh wis. Lek sambung setahun poso terus itu. Kemana sih bapak yo poso ade tasel poso biru kabeh. Ala kulli hal wa atazawwaju nisa itu kan Nabi saya menikah dengan perempuan. Rasul mengatakan wis aku ati badan tok wis gak rapi wis ana di kuburan bampel tok sampai tuwe. Gak rapi-rapi. Ya monggo, tapi jadikan dengan saya menikah. Paman roh ibang sunnah di Malaysia ini. Yang menyepelekan sunnah sudah termasuk dari golongan. Wis balik lanjut tekan Nabi tiba memang gak dirasakan Nabi bayi nama anak-anak. Ketika saya sedang tidur, ja'ani Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Saya didatangi malaikat Jibril, didatangi malaikat Mikail, dikawal malaikat-malaikat yang. Nabi diparani malaikat, sampai tahu diparani malaikat. Oh, tapi itu malaikat Jibril, malaikat Mahmud. Mudah-mudahan banyak umur dari Rasul Khotimah. Mungkin kanjeng Nabi diparani malaikat Jibril, tapi beda. Kanjeng Nabi Rasul ini gak kayak biasa. Malaikat Jibril datang, ada malaikat Mikail, ada dikawal malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dibangunkan, dituntun ke sebelahnya Ka'bah, ke Hijr Ismail, seberapa Hijr Ismail ini? Itu sih kalau tembok itu sebelah Ka'bah. Dibawa ke Hijr Ismail, dibelah, artinya Rasulullah dituju, dikasih stempel kenabian, kemudian disiapkan kendaraan namanya dari buruk. Buruk itu menjadi putih, seperti kuda tapi lebih kecil dari kuda. Pokoknya keledai, gede ke korban. Keledai ada sayapnya. Waktu Rasul naik, ketika kanjeng Nabi kancing nanti. Buruk ini ku, goyang. Enggak ada sih. Sehingga kanjeng Nabi ini repot kali kudanya wangi. Terus diteblek, buruk itu kali malaikat aja. Jebret. Dihampung menurut saya. Misalnya orang supir kali Jibril, kayaknya kali itu nggak motorin mundur. Diteblek kali malaikat Jibril buruk. Amat tas tak iya buruk. Wallahi ma raqibaka khalqun akram Allahi minhu. Tidakkah kamu malu wahai buruk? Demi Allah, tidaklah ada makhluk yang menandingi kamu yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Pakai buruk itu goyang-goyang ini karena nervous buruk. Karena buruk itu angen-angen ekonan tahun pingin pamit aja Nabi. Begitu pagi, itu apa nih? Bayangno sama bisa menangan, misalnya orang sudah punya ketemu dia tahu akhirat atau ketemu aduh buruk itu kayak ini tahu akhirat atau ketemu situ atau berdoa kalau berdoa ini rencana doa dia mau nggak lima deh tapi itu binte putarnya saking senengnya apa maksudnya ya saking senengnya alat kuliah saking senengnya buruk ya ketika kita mulai panen saking senengnya buruk mudah-mudahan sampai yang sedoyo yang hadir ini sih bimbingan pertemuan ceramah jawab kemarin ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah sampai panggilan Nabi sedoyo nanti pada yang mulia amin ya rabbal naik Rasulullah udah saja ini tidak langsung transit itu program langsung transit waktu Islam itu saking Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu transit kan di Madinah orang dari Madinah transit lagi di Bukit Tursina Nabi Musa dan dia Rasulullah sholat 2 rakaat kemudian ambil berkah makanya tasarukan orang Khalil gitu apa dalilnya tasarukan kanjeng Nabi diberhentikan di tempat-tempat yang barokah untuk ngambil barokah jadi misalnya sampai nang Jombang nang Pondok Tembiren terus ini dia musolanya bahasa pasane sama sembahyang ekonomi yang joko barokah beliau itu bid'ah apa boten itu salah apa boten nggih bahkan nanti ke Masjid Aqsa yang barokah padahal kalau dihitung kanjeng Nabi itu lebih berkah dibanding Nabi Musa tapi kanjeng Nabi berhenti di hadirnya di Bukit Tursina joko barokah berhenti di Baitul Lahir Haitsu wulida Isa bin Maryam tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam sampai tutup nama Masjidil Aqsa tutup Masjidil Aqsa buroke diparkir untuk anak tukang parkir jangan dulu coba
angin. Saya paling dekat itu tukang parkir, pas parkir tak ono, pas kate mulih baru muncul. Lanjut deh, dulu di parkir, kanjeng Nabi melepuh nang jero Masjidil Aqsa. Niki wajib percaya, jadi nggak percaya Isra ini murtad kafir karena ini binasul Quran yang ono zaman saat ini wong sing menyembah akal wong berlalu berapa tak masuk akal Isra masa kanjeng Nabi manusia cuman biar karena pesawat bukan nang Masjidil Aqsa 1600 kilo Masjidil Aqsa dari Mekah 1650 kilo budal balik meneh sewengi bukan nang barang selangit ketujuh waduh bukan masuk akal dongeng itu yang punya pernyataan seperti itu keluar dari Islam murtad karena Isra ini diceritakan di dalam Al-Quran yang ikat kepada khobar saking Quran pedal saking agama orang tidak dijauhkan dari keyakinan yang seperti itu. Makanya orang yang seperti itu tahu dari Isra saya gak boleh set keyakinan ini paham nih benar saya gak paham udah mengatakan oh ya coba Isra beritahu ini gak terlalu jadi gak lari ngomong itu jadi tetap keyakinannya biar bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra tutup di Masjidil Aqsa kanjeng Nabi masuk minggu Aqsa itu sepi karena wong sembahyang kanjeng Nabi tahiyatul masjid makanya jangan ditinggal tahiyatul masjid dari kanjeng Nabi waktu masjid Allah rakatani qabla at-tajlis berikanlah artinya masjid 2 rakaat sebelum duduk kanjeng Nabi sembahyang mari sembahyang assalamualaikum assalamualaikum orang full mana ini ngomong wong itu ada tahiyatul masjid kabeh bae roki itu wasajid di hatinya ada yang sujud ada yang rukuk ketika itu selesai assalamualaikum assalamualaikum azan mari azan qomat mari qomat kanjeng Nabi dituntut kali malaikat Jibril dituntut menanggung imaman kanjeng Nabi imami sholat full sampai sekitar sebelum kabeh iki setelah sholat kanjeng Nabi ditakoni atadri aina sholat man sholat wahai Muhammad tahu enggak kamu yang sholat di belakang kamu ini siapa kanjeng Nabi bilang la adri ya Jibril saya enggak tahu makanya kok boleh gak aku ojo isi ngomong gak aku zaman saya ini ngomong ditakoni gak perlu tapi katanya ngomong gak perlu isi misalnya kalau pulang bisa tujuh panas bisa kabeh bisa gitu orang ditakoni ngomong gimana hukumnya begini kalau gak perlu ada tak jawab gak perlu gengsi akhirnya tak jawab ngawurnya ini akhirnya sesat ngomong awal sesat dewe ini jangan pernah gengsi walaupun sampai Gus walaupun kiai walaupun habib walaupun asatid tidak malu kalau Imam Syafi'i ini pernah ditanya mengatakan tidak tahu Muhammad bin Hanbal pernah ditanya bilang dalam hal ini saya tidak tahu saya cari itu bukan air biasa itu jelas nih kanjeng Nabi ditanya siapa yang sholat di belakang kau ya Rasulullah kanjeng Nabi bilang saya tidak tahu malaikat Jibril mengatakan kullu nabiyyin ba'athahu yang sholat di belakang sampai ini semua nabi yang pernah diutus oleh Allah jadi kanjeng Nabi noleh itu ibu bisa menarik Nabi Ibrahim Nabi Musa dikenal loh situ ini Ibrahim ini Nabi Musa ini Nabi Isa waktu itu yang lain itu kan sudah wafat Nabi Isa masih hidup makanya Nabi Isa itu Nabi bersahabat kenapa sahabat karena pernah mati kanjeng Nabi di Masjidil Aqsa semua Nabi semuanya oleh 25 Nabi dan Rasul itu plus Nabi-Nabi yang pada jumlah Nabi pada Nabi panggil sedoyo kemudian dihormati seperti seakan-akan para nabi yang lainnya itu memperlakukan Rasulullah bercerakan. Niki tasliyatun li Rasulillah. Niki Gusti Allah nyerimun no ati di kanjeng Nabi setelah kanjeng Nabi tadi di Mekah dimusuhi dilempari batu di Taif setelah itu Nabi Mi'raj naik ke langit pertama 2 3 4 5 6 7 menurut riwayat yang paling kuat tingkat naik buruk jadi buruk itu aja terakhir di Masjidil Aqsa Rasulullah naik memegang tangan kanannya malaikat Jibril dan kiri malaikat Mikail Buroke parkir, nanti pulangnya balik ke Masjidil Aqsa, juga buruk. Naik buruk lagi ke Mekah. Sebelum saya tutup, karena jadi jam 11, ada 10 menit. Waktu Nabi di perjalanan itu, Nabi melihat macam-macam. Yang dilihat sama Nabi gambaran kehidupan akhirat dibocorkan aku loh dengan sedoyo biar kita lihat. Di antara nih, kalau kata-kata itu takut dari serem-serem. Di antaranya, Nabi itu ningali ada orang itu cangkemmu mulutnya itu di beletak itu ketika dibeletak diambil batu-batu panas yang mana batu-batu panas itu kan sudah dibakar di belakang karena mulut itu disok disero disok
Bahasa Jawa gak karo-karo sampe paham. Disuntekkan itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu disuntekkan. Disuntekkan ke dalam mulutnya. Kalau dimasukkan kurang mantap. Bahasa Jawa itu yang lengkap dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Makanya zaman dulu kiai-kiai itu lebih suka menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu lebih luas dari bahasa Indonesia. Itu gampang menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Jawa, cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia. Disuntek itu strong. Maka ketika dimasukkan, bukan hanya masuk ke mulut, masuk ke perut. Mulut itu kepanasan, pijak-pijak, pekel-pekel. Mohon maaf sampai bola hatinya itu keluar dari goreng-goreng. Kelar kok barang yang pakai nanti ini cek kemana? Di belakang mana? Sok mana? Ada Nabi takut mangka ulah ya Jibril. Islam ini siapa mereka wahai Jibril? Cari malaikat Jibril haula alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Ya Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang dulu suka membadok domba-domba. Suka badok hanya anak yatim. Jadi pengurus panti asuhan suka pakai panti asuhan untuk motor, untuk pakai program. Nah ini kekurangan luar negeri, hak anak yatim disikat. Kalau saya nggak urus panti asuhan, nyekel hak warisannya anak yatim, orang adik dewi di tekno. Ini loh bang, poten saya kata itu nanti hasilnya begini. Kanjeng Nabi melihat lagi sikat-sikat tahu. Kanjeng Nabi melihat lagi ada orang wong itu di waktu, nggak sih duduk di waktu. Takut dia macam-macam. Duduk di waktu macam sampai putihnya dong. Tengkoraknya begitu kelihatan tengkoraknya gitu, cerit-cerit marah tinggi dia namanya pecah, payah. Cerit-cerit pecah nggak sih dia balik untuk di waktu mana dibukui mana. Kanjeng Nabi takut haula ya Jibril. Siapa mereka itu oleh Jibril? Dari malaikat Jibril. Haula rijalun min ummatika alladzina tatadzalu rusuhum 'ani sholatil maktubah. Mereka adalah orang-orang wahai Muhammad daripada umatmu yang dulu kepalanya itu abot melakoni sholat lima waktu, abot malas sampai ninggal. Jadi kalau subuh Allah sholatu khairum minan naum. Itu gak perlu masalah tuh, kalau mereka naum itu naum itu artinya tidur. Padahal artinya sholat lebih baik dari tidur. Akhirnya melek, si jelek kerinang itu bukan dosa, lek kerinang menang, lu kurang enaknya ngomong sih. Kapan mulai ke acara ini tuh, ngorok, wes beker jam 4, itu kok tiba-tiba beker muni sampai gak ngomong. Tani jam 7, tak iso boleh nang, ini mungkin. Sampai tani, loh, jam 7 rek, boleh nang sopo, wudu, sholat, qadha. Kalau kita kusuk di rokan ini kemana lillahi ta'ala. Sembahyang sopo rakaat qadha. Tidak dosa. Lho kurang enak apa? Keturunan menang lho nggih. Cicil sampai wis tani setengah liburan. Mengira ono subuh maneh. Lek pas aku ke atas, moodku lagi gak enak saiki. Moodku lagi gak enak. Duhur nyambut gawe. Ya bisa keringetan ada duhur. Wis duhur iki gak sembahyang. Keringetan kabeh nyambut gawe. Gusti Allah Maha tahu. Itu tak kepengin sih ngomong Gusti Allah Maha tahu. Kalau ini Gusti Allah Maha tahu. Sembahyang harga mati lu ya, harga mati itu kayak harga mati sembahyang lu mana harga mati. Kayak iso banyak sembahyang iki. Ana sing buku, terus buku. Masya Allah, ini buku ibu dicek dulu. Afian, ini kado macam, KTP itu eman. Akhirnya terus kak bobot ini gak sembahyang. Inallah ghafurur rahim. Malesnya dituruti, akhirnya gak sholat, masih melenceng, mending marah turun-turun atau dilembih. Masya Allah, wis melenceng, gak sholat wis, dulu melenceng, males sampai meninggalkan sholat. Nikus, melek orang materai tangan itu rokok yang menurut atau bang. Kata sholat ini jangan kenyang-kenyang. Lagi itu Kanjeng Nabi melihat orang-orang memukuli kepalanya sendiri dengan batu sampai pecah mana gara-gara dia malas sakit geloy, nyesel dia itu nuruti males sih sampai tinggal sembahyang. Wah,
Kanjeng Nabi ningali malih situ Mas, kurang 2 menit. Dari jam 11. Mari kita temani sama nih. Oh, Kanjeng Nabi melihat ada orang wonten niku gede saoma. Ini ada siswa kita ini. Waktu Isra ini yang saya ceritakan semua ini dilihat Nabi waktu Isra dan ini bocoran nih bukan akhirat. Sampai diceritain bocoran ini soalnya dibocor di sini. Cek sampai enggak di mountain mall maksudnya. Apa Kanjeng Nabi nya itu? Ada orang itu katanya gede, transparan. Jerone niku ketok teko jaba jare Kanjeng Nabi. Dan isinya niku ulo ala jengking. Nyopot niku mang teko jero yo. Wong iku pak copot ulo teko jaba greges kakak jenenge. Bayang kalau dicopot teko jero. Greges gak iso mati lho, di akhirat wis gak mati mana. Nek kadung greges ya greges terus. Mari mun wong kejet-kejet. Saking lorone dicopot ulo mang kejet-kejet kaya wong kesurupan. Sakmene juga kesurupan, tapi kaya kesurupan. Kanjeng Nabi kangen mana ayat Jibril. Malaikat Jibril, sapa ngomong niku? Jare malaikat Jibril, haula alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Mereka adalah orang-orang yang makan riba. Siapa yang makan riba? Hampilil. Semerang. Tahu hampilil? Tahu makan riba dan ini lo makan riba. Kita kadang misalnya aku utang wong, udah saya ikut sama saya namanya Mas Irfan. Mas Irfan itu utang saya. Mas Irfan, kawan-kawan Covid utang duit 1 juta oke, 1 juta cicilan setahun sakulane 120. Berarti baliknya biro? Oke, 200 ditambah pokoknya bedol lah, sini bedol. Oke, maka ini kullu qardin jarra naf'an lil muqrid huwa. Siki suku mau biar aja dirubah. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid. Iki binasul Quran kalau nyanyi orang yang menghalalkan riba itu gede. Setiap utang piutang yang bedol kae sing utang membayar lebih itu jenenge itu. Tapi saat ini sing dosane keempat dhewe sing utangi, duduk sing utang yo haram. Tapi sing dibilang makan riba, sing kejet-kejet mah, duduk kok gak duwe sing utang. Duduk, rentenirnya itu loh. Tahun 1 juta balik 1,5 juta. 500 sing mah tak kok dawet tak pangan. Iku srodol iku dari kula. Paham ya? Ada yang tanya lagi, Beb, apa sih Islam itu kok melarang rentenir, Beb, kok riba gak oleh? Kok ini gak oleh, ini gak oleh? Ngeten lho, sampeyan niku dieman ambek Gusti Allah. Ana wong gak duwe, kepepet, butuh duwe, iku harus ditolong, duduk dipethuk. Lah wis gak duwe, digepuk bunga. Jahat apa ngoten? Ate telat bayar, tambah mendol. Kadang utang 1 juta jadi 6 juta. Tambah melarang kok niku. Utang piutang dalam Islam itu sosial cenderung akeh. Utang sing gak duwe 1 juta yang balas 1 juta, balik 1 juta. Nek oleh ganjaran. Berarti Nabi waktu Islam juga melihat di pintu surga ada tulisan as-shadaqah bi asyri amsalha wal gharq bi zamaniyati asar. Sedekah ganjaran di pintu 10. Utangi ganjaran di pintu 18. Ada Nabi takut, ya Jibril makan kalau abdul min as-shadaqah. Wah Jibril, kok iso utangi ganjaran luwih akeh teko? Sedekah. Dari malaikat Jibril iki, malaikat Nabi, soal wong iku lek sedekah sing dikeki kadang butuh kadang boten. Tapi wong wis utangi biasa mentok pesan itu namanya foto dan dimutangi ganjarannya lebih besar. Kadang si uang kayak saja. Kanjeng Nabi satu lagi terakhir mereka yang manis. Kanjeng Nabi melihat ada orang ini daging dulu. Situ itu daging itu seger enak, situ bosok. Metu apa nih? Bahasa Arab itu setu. Kalau jasa itu, matu sete, wasin mampu, anehnya. Wong itu ada orang-orang itu daging semua enak makan nih. Tapi panasnya daging bosok kan. Sing wis kalau jasa itu mah dipanas. Ketika dia makan yang bosok kan muntah sampai isi muntahnya metu kabeh, sampai metu itu. Ya ngomong kira-kira rasanya. Tak biasa saya enak saya gini boleh. Kanjeng Nabi takut hakulah ya. Kakak saya takut. Kanjeng Nabi takut siapa mereka?
idah wa yabidu dahat wa yusbih. Dari malaikat Jibril itu adalah orang-orang lelaki yang dulu di dunia punya istri yang halal, wis duwe bojo halal. Nek misalnya sahabat teko dikene nang bojone halal ibarat daging sing enak sing seger mangga. Nggih napa nggih? Halal wis ono di omah di bojone. Cuma yakni ila imro'ah kita. Tapi hari ini dia marah ya lek gak kena. Sampai orang laku memang gua. Mal bukan ngono-ngono. Waduh marahnya lek gak kena. Sing pesen arek gak kena teko aplikasi zaman ini nggih. Mas kalau kenalan gare gak kenalan ora dicek tim naudzubillah ya. Bentar arek gak dicek di kanan desa bener-bener uang. Zina padahal wis duwe bojo. Ya Allah, itu nanti nasibnya di akhirat dijajeli dari bosok muta, dijajeli dari bosok muta. Begitu juga perempuan orang yang sudah punya suami, kowe mana sudah punya suami yang halal, wis duwe bojo. Lah kok tilpun-tilpunan ambek wong lanang liya, kadang-kadang janjian metu sampai zina selingkuh. Sampai dikatakan di hadis yang lain yang inna zina yaqulu yaumil qiyamah tasqal burujun naron. Wong sing suka zina itu nanti pada hari kiamat sepanjang perjalanannya di hari kiamat kemaluannya itu muruk dengan api terus. Ini cerita zina. Bersama seperti yang di loh gini. Dia ngomong ini muruk terus. Nah daripada maksa itu iso 1000 tahun, muruk 1000 tahun. Ya apa rasanya? Zina yang telur menit. Zina telur menit diobok 1000 tahun. Ini jenenge wong bodoh. Orang pintar minum Quran. Lek pinter gak kira zina. Paham ya? Lek pinter gak kira zina. Saya kasih contoh zina begini. Zina itu kan menarik loh. Kayak apa loh? Bahkan kalau tetangga itu lebih menarik dari belum dia aja. Makanya sering terjadi laki-laki punya istri cantik zina kalau elek. Sering itu namanya. Kenapa? Setan. Satu, setan. Kedua ya itu nafsu jalur ke sini aneh-aneh terus. Maka ketika nafsu itu kayak kok ada waktu lek tujuh aku alir ini bukan rasanya saya jadi penasaran. Berubah zina. Padahal itu racun. Saya ibaratkan minuman ini, ono minuman seger, rasa mangga, jus mangga, enak. Tapi dileboni sianida, coba sianida. Ini berapa kali kalau kasus? Sianida itu racun sampai mobil langsung berangkat. Ono jus mangga yang terbaik dileboni sianida sampai diudek. Terus sampai itu enak bir, sama buat mobil. Lu enak loh rasanya, seger loh. Itu pas sampai kosan kali badminton jadi dia badminton kalau dia dari bir. Memang orang mereka mana badminton muak, ini jus mangga enak, tapi kalau kita sudah mulai yakin sampai milih ngelak, ngomong gak jelas kok baik mandi lah jadi maksiat gede, itu masuk zina itu kayak begitu. Wah yang enak, tapi sama apa nih? Kobong 10 tahun. Untuk apa berarti saya kalau sudah zina berarti pasti nasib pulau banget gitu. Jadi pun nasib pulau saya zina mati dulu tobat. Nih, lek tobat dapat nasuha gitu. Pun tak jadi sebuah hikmah sekolah. Tapi ternyata sudah kelebihan 4 menit. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ceramah bulan Hasan Ikram sopan terus ya inakudan bulan ini ngomong Jawa terus kurang lancar. Bulan ini lah yang keturunan ini repot. Dia pasti itu sampai pembuatnya untuk promo itu di kampung ngomong bahasa Jawa. Kalau nggak ada Jawa asal. Akhirnya sih bisa Jawa ini di Aremani. Kalau sih promo itu belum berpelajaran bahasa Jawa di sekolahan nilai lurus mana nih? Wah, jadi saya sih misalnya kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf. Kalau tersinggung, salah pulau boleh menanggung. Dan boleh menanggung tapi pada tersinggung kan bisa terus di pulau. Kan menanggung biaya. Soalnya boleh tersinggungan, dipendam bahasa cepat seterus. Mudah-mudahan untuk mencintai saudara. Kalau ceramahnya saya terlalu panjang, untuk saya kerilingan, untuk saya lucu-lucu, untuk saya ngantuk.
sinetron itu pada biasanya terus ketinggalan demi acara ini. Alhamdulillah maka gara-gara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.